Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka maskernya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam pembelajaran hari ini dalam mata pelajaran fikih submateri tentang kurban dan akikah. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dimanapun berada, di rumah, di sekolah, ataupun di mana, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, Ustadz akan mengabsen dulu siapa semua yang tidak hadir hari ini. Dari 11 kalian yang sudah dibagi dalam kelompok pembelajaran kita hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Berapa jumlah yang hadir ini? 11. Sebelum kita belajar masuk dalam submateri kurban dan akikah ini, ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan terkait kurban dan akikah. Sudah pernah dengar itu kurban dan akikah? Kurban, apa itu kurban? Sudah pernah kalian dengarkan kurban? Orang bilang kurban. Tidak. Jika sudah, Fadlun, itu kurban. Katanya sudah pernah dengar kurban. Yang Fadlun dengar-dengar di luar sana, orang bilang kurban, kurban itu apa? Hijrah. Sudah pernah dengar kurban? Atau akikah? Pernah dengar akikah? Karena biasanya kan ada acara hajatan, undangan. Acara apa di sebelah? Itu acara akikah. Apa itu akikah? Akikah atau kurban? Ridwan, pernah dengar orang bilang akikah? Di acara akikah atau terima undangan menghadiri akikah? Pernah? Belum pernah? Kalau kurban? Biasanya kurban itu kapan terlaksana? Pas apa? Pas lebaran. Lebaran apa? Lebaran Idul Adha. Apa itu? Mungkin kalian punya jawaban masing-masing yang masih tersimpan di dalam lubuk hati yang belum tersampaikan. Nah, sekarang silahkan kalian simak video. Ada tampilan gambar-gambar beserta penjelasan terkait kurban. Setelah itu kalian akan memberikan tanggapan ataupun pemahaman kalian. Nanti sebentar akan didiskusikan seperti apa pemahaman kalian tentang kurban. Kita akan membahas materi tentang ibadah kurban yang meliputi pengertian kurban, dasar hukum ibadah kurban, sejarah singkat perintah kurban, dan pemanfaatan daging hewan kurban. Sebelum kita melanjutkan, marilah sama-sama kita berdoa agar supaya ilmu yang bisa kita dapatkan dari pemaparan materi ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya pembahasan tentang kurban kali ini. Dalam video ini ditampilkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil sebagai petani melaksanakan ibadah kurban dengan
hartanya yang bagus-bagus dan dikeluarkan dengan tulus dan ikhlas, sementara Qabil mengeluarkan sebagian harta yang jelek-jelek dan terpaksa, oleh karena kurban tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam berkurban hendaknya mengeluarkan harta yang baik atau yang bagus. Lalu apa itu kurban? Apa makna dari pelaksanaan ibadah kurban? Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qariba, yang berarti dekat, atau secara istilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari masing-masing kami yang terdiri dari 11 orang, Ustaz ingin membagi kelompok, yang mana kelompok sana terdiri dari 5 orang, kelompok 1, dan yang 6 orang kelompok 2. Jadi silakan diperbaiki dulu tempat duduknya. Tidak usah digeser meja, cukup kursinya saja. Yang sebelah sini kursinya dipindah dari sebelah sini. Kursi yang tadi di sebelah sana meja, pindah kursi di sebelah sini. Masing kelompok akan memberikan apa tanggapan kalian terkait video yang sudah kalian saksikan tadi. Sudah kalian saksikan di slide tampilan video tadi. Masing-masing dari kelompok ini perorangan atau satu perwakilan masing-masing untuk menyampaikan apa pendapatnya. Jadi satu orang bertugas untuk mencatat apa yang akan presentasikan. Maksudnya apa yang akan disampaikan mewakili kelompoknya. Bisa dimengerti? Ya. Jadi silakan kalian diskusikan. Ustaz berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan terkait apa yang akan disampaikan. Apa kesimpulan dari video yang kalian saksikan tadi? Bisa? Satu orang mencatat dan yang lainnya membantu temannya untuk memberikan tanggapan terkait video tadi. Silakan, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang terhadap video tadi. Misalnya, oh video ini, apa yang kalian tangkap dari tayangan tadi terkait dengan kurban? Silakan dibantu temannya ya. Kelompok kalian dari tayangan video tadi itu apa yang kalian bisa simpulkan terkait penjelasan ibadah kurban? Tadi kan ada penjelasan apa itu kurban, kemudian dasar hukum kurban. Contohnya kurban kan pernah dilakukan oleh anak dari Nabi Adam. Kemudian memberikan kurban itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Tadi kan ada contoh bahwa kurban itu ada 2, yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang mana diterima, yang mana ditolak. Seperti itu yang kalian sampaikan dalam tanggapan mewakili kelompok 1. Ditanggapi oleh kelompok lain terkait apa pemahaman kalian, apa hasil diskusi kalian. Makanya dilibatkan semua ya anggotanya, anggota kelompoknya. Jangan hanya bertumpu pada satu orang. Yang lain juga harus memberikan sumbangan saran. Menurut saya seperti ini ya. Waktunya sudah selesai, saatnya kita untuk mempresentasikan. Kelompok yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok lainnya, kemudian sebentar menanggapi daripada apa yang sudah disimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 memberikan tanggapan terkait tayangan slide dalam video tadi. Silakan.
bisa bermanfaat bagi manusia karena bisa dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi menurut kelompok satu bahwa kurban itu adalah persembahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian manfaat kurban bisa dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Ya, bagaimana tanggapan kelompok dua? Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan salah satu ibadah kaum muslimin Islam. Kurban Merupakan salah satu ibadah bagi muslim Islam. baik, semua tanggapan dari hasil diskusi kalian adalah benar bahwasannya kurban itu merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kelompok satu bahwa kurban itu juga memiliki manfaat karena dagingnya bisa dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian menurut kelompok dua bahwa kurban itu adalah apa tadi? Ibadah ya, ibadah bagi seluruh umat. Maksudnya ladang pahala bagi siapa saja yang sudah memiliki kesanggupan untuk berkurban, maka dengan melaksanakan ibadah kurban dia akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Sekarang Ustaz ingin bertanya. Tadi sudah disampaikan dalam video. Dasar pelaksanaan ibadah kurban itu terdapat dalam surah apa? Nama surahnya saja, belum ayat. Siapa yang bisa jawab? Taufik. Surah apa? Dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban. Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan ya. Surah Al-Kautsar. Surah apa? Ulangi. Al-Kautsar. Hafal semua surah Al-Kautsar? Alhamdulillah nih hafal semua ya. Ayatnya ayat berapa? Tadi surah Al-Kautsar, dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban. Ayatnya 3 ayat. Al-Kautsar itu surah yang paling singkat dalam Al-Quran, karena surah itu hanya terdiri dari 3 ayat. Dan kalau dalam penulisan Al-Quran itu hanya terdiri dari 1 baris kalau tidak salah. Inna a'tayna al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, jadi ayat berapa yang menjadi dasar hukum kurban? Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat 3 itu adalah dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3 tentang kurban. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab karubah, ya kurban yang berarti dekat. Jadi kurban itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dicontohkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam itu ketika anaknya melakukan kurban, persembahannya ada yang ditolak dan ada yang diterima. Artinya dalam melakukan ibadah kurban kita hendaknya memberikan yang terbaik. Makanya hewan kurban itu tidak boleh cacat. Hewan kurban itu tidak boleh ada telinganya yang misalnya rusak telinganya, ada giginya yang rusak. Hewan kurban ada kakinya yang patah atau luka. Hewan kurban itu harus mulus. Ada tanduknya yang patah. Biasanya hewan kurban itu apa? Sapi, apalagi? Kambing, apalagi? Sapi, kambing, unta atau kerbau. Nah, artinya kita memberikan persembahan yang terbaik dalam berkurban. Boleh jadi
misalnya nanti harta kita berlimpah, maka kurban itu sudah menjadi wajib. Jadi kalian yang nanti kalian ini akan menjadi orang-orang sukses. Ya, ketika kamu sudah menjadi orang-orang sukses, lalu memiliki rezeki yang berlimpah, maka jangan lupa rezekimu itu diberikan kepada sebagian orang-orang yang tidak mampu dengan cara salah satunya berkurban, bisa jadi berzakat, bisa jadi bersedekah, salah satunya berkurban, beli sapi besar-besar, kemudian potong di masjid, daging dibagikan kepada masyarakat semuanya, ya, baik yang mampu ataupun tidak mampu. Karena itu semua tidak lain adalah cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah perintah ibadat kurban. Tanggal berapa itu? 4 hari Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi 3 hari setelah Idul Adha waktu pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Pemanfaatan daging kurban seperti yang sudah dijelaskan kelompok 1 tadi. Nah, manfaatnya apa? Dibagikan. Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut pada pembahasan tentang akikah. Nah, akikah ini biasa kalian dengarkan perayaan akikah. Akikah ini identik dengan hari lahirnya seorang anak. Dianjurkan, maksudnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa. Untuk sunnah muakkad sebaiknya dilakukan, sebaiknya. Kecuali memang kita memang betul-betul tidak mampu akikah. Jadi untuk apa daging hewan akikah itu? Sebelum kita masuk bertanya, dagingnya untuk apa hewan akikah? Kita sembelih daging. Makan. Ya. Siapa yang mau makan daging itu? Dikasih Pak Imam semua? Atau kita orang sendiri saja satu rumah itu yang mau makan? Atau kita orang bagi-bagi ke tetangga? Atau kita orang undang tetangga? Jawabannya sudah ada. Kasih Pak Imam semua. Undang tetangga. Undang untuk? Iya, tetangga untuk apa? Untuk jadi dagingnya diberikan kepada tetangga dengan cara apa? Kita masak, kemudian mengundang mereka untuk makan. Dengan cara seperti itu akan lebih mendekatkan hubungan kita dengan tetangga-tetangga. Jangan sampai kita tidak kenal, bahkan kita tidak ini dengan tetangga kita. Supaya kita lebih dekat dengan tetangga kita. Jangan sampai, karena tetangga itu berat ya hukumannya kalau kita tidak ini dengan tetangga, tidak harmonis dengan tetangga. Hukum dan dalil akikah. Hukum akikah adalah sunnah. Tadi pemanfaatan daging hewan akikah. Menurut Imam Rafi, daging akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Ini menurut Imam itu. Menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Karena kita ini fakir miskinnya itu kadang susah terdeteksi. Karena fakir miskin itu kurang sekali. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya makanan sama sekali. Tiada hartanya sama sekali itu fakir. Kalau miskin, dia punya harta tapi tidak cukup. Nah, sementara kita ini di sekitar kita, orang-orang semuanya sudah ada harta, sudah punya pekerjaan dan sudah mencukupi. Jadi tidak ada lagi orang miskin. Kalaupun ada, hanya 1-2 orang di tempat-tempatnya. Nah, sehingga lebih baiknya kita bagikan ke tetangga atau mengundang mereka untuk makan bersama. Selain itu, dengan seperti itu kita mengharapkan doa yang baik kepada tetangga tersebut terhadap anak bayi tadi yang kita miliki.
ketentuan hewan kurban dan akikah. Nah, keduanya hewan kurban dan akikah merupakan ibadah penyembelihan hewan. Ketentuan umur hewan untuk kurban dan akikah. Nah, ini umurnya. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Dari mana kamu tahu domba itu sudah ganti gigi? Kamu tanya sama dia. Ya, di apa namanya ya? Untuk hal-hal seperti ini itu lebih tepatnya kepada si pemilik daripada kambing tersebut atau domba. Sekurang-kurangnya berumur paling kurang umurnya 1 tahun. Berkurban atau berakikah dengan hewan yang masih belum cukup umur. Maksudnya belum cukup umur ini masih kecil. Kenapa? Karena daging ketika hewan itu kecil juga akan berbeda dengan hewan yang sudah berumur seperti yang sudah ditentukan. Dagingnya pun akan lebih banyak kalau hewan itu sudah, misalnya kalau kambing atau sapi sudah berapa. Kalau sapi baru 5 bulan kamu berkurban dengan apa? Dengan ini, saya mana sapinya? Kecil ini. Ya, paling cuma 5 orang saja makan. Selesai. Jadi seperti itu. Kemudian hewan yang tidak boleh untuk kurban dan akikah. Ada beberapa hewan yang tidak boleh untuk kurban. Di sini Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Binatang yang rusak matanya. Nah, ini kan seperti yang sudah Ustaz sampaikan. Tidak boleh tidak boleh hewan yang dikurban atau diakikahkan, itu hewan yang cacat. Itu tidak sah dijadikan kurban binatang yang rusak matanya dan jelas kerusakannya. Waktu penyembelihan kurban. Nah, ini sudah jelas. Waktu penyembelihan kurban berapa hari? Berapa hari penyembelihan kurban dilaksanakan? Nih, 7 hari ya. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. 7 juga. 7. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban. Nih. Berapa hari? Nih. 3 hari ya, 3 hari. 3 menurut sana 7 hari ya. Menurut kelompok 1 3 hari. Nah, yang benar itu 7 bulan 3. 4 hari. Jadi yang benar waktu penyembelihan kurban itu 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah hari Lebaran, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Waktunya 4 hari. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan memberikan pertanyaan. Ada grup yang Ustaz sudah buat, ya kan? Ada grup WA. Tugasnya akan Ustaz sampaikan di sana nanti. Waktu mengerjakan tugasnya 2 hari, jadi hari ini dan besok. Jadi hari Kamis semua tugasnya sudah terkumpul dalam grup itu semuanya dari 11 orang yang ada. Itu saja. Selanjutnya terkait dengan masalah ibadah kurban dan akikah, bahwasannya kurban itu adalah sarana ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara akikah adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada kelahiran seorang bayi. Waktunya untuk akikah itu disunahkan 7 hari setelah hari kelahiran bayi. Kemudian untuk kurban dilaksanakan 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kemudian ketentuan lain bahwa hewan
yang kita kurbankan atau hewan yang kita akikahkan adalah hewan yang benar-benar sehat, tidak cacat sedikit pun. Hewan yang mulus. Kenapa? Karena hewan atau daging hewan itu akan kita bagikan kepada orang-orang, sehingga orang yang mengkonsumsinya pun tidak ragu-ragu, karena hewan yang kita kurbankan atau hewan yang kita akikahkan itu benar-benar hewan yang sehat. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, satu orang pimpin doa. Silakan. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.